Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, para saim saimat, penggemar TV Siar Ramadan MUI Jakarta Selatan yang semuanya saya doakan agar puasanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan realisasi daripada ajaran, keteladanan dan fakta tentang Ramadan bisa menghadirkan manusia-manusia utama, yaitu manusia-manusia yang bertakwa. Alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dalam momentum dan sekaligus dalam sarana yang luar biasa ini. Program MUI Jakarta Selatan melalui Syiar Ramadannya. Tentu saja kalau kita bicara tentang segala sesuatu apapun juga, pastilah kita tidak bicara tentang bagaimana agar yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu ya sudah gitu saja. Business as usual. Ya sudah. Sebagaimana tahun yang lalu puasa, tahun ini puasa, tahun depan puasa. Sebagaimana minggu yang lalu kita sholat Jumat, minggu ini kita sholat Jumat. Sebagaimana kalau ada adzan subuh kita pergi ke masjid, ya kita pergi ke masjid. Tetapi tidak ada sesuatu yang kemudian menampakkan tentang adanya peningkatan kualitas dan efek daripada yang kita lakukan, yang kita kerjakan, termasuk yang kita lakukan dalam konteks ibadah. Padahal sangat populer ungkapan bahwa mangkana yaumu khairon min amsi fawarobi. Hanya orang yang hari ininya lebih baik daripada hari sebelumnya, dialah orang yang beruntung. Karena kalau hanya sama saja, dia merugi. Apalagi kalau sampai lebih buruk, dia menjadi zalim. Tentu saja ini bisa kita analogkan. Kalau itu adalah hari, maka kalau kita bicara tentang Ramadan, maka kita juga bisa menganalkan mangkana saumu ramadhanihi fi hadis sanati khairan min saumihi fi sanah madiyah. Barang siapa yang puasanya pada Ramadan tahun ini lebih baik daripada puasa di tahun yang lalu, itulah dia yang beruntung. Tentu tidak ada di antara kita semuanya ingin menjadi orang yang merugi. Apalagi sudah berpuasa, sudah tidak makan, pada siang hari tidak minum, malam hari kita banyak melakukan kegiatan, kita merubah total jadwal kegiatan kita, ke ujung-ujungnya merugi. Rugi banget gitu ya. Pasti tidak demikian. Siapapun kita, dan apalagi kita warga Jakarta yang terbiasa dengan rasionalitas, terbiasa dengan kegiatan yang kompetitif, terbiasa dengan berfasta bikul khairat, tentu bukan karenanya berfasta bikul munkarat, karena begitulah perintah Al-Quran. Kita diperintahkannya adalah untuk berfasta bikul khairat, berlomba-lomba mengadakan kebajikan. Dan di antara kebajikan adalah tentu tidak memubadirkan kesempatan yang Allah berikan yang bernama puasa di bulan Ramadan. Ini kesempatan yang sangat emas. Karena kita tahu bahwa banyak saudara-saudara kita, mungkin juga jamaah kita, tetangga kita, bahkan keluarga kita, tahun yang lalu masih puasa bareng dengan kita. Tahun ini sudah tidak lagi bersama dengan kita. Sudah wafat, atau mungkin sudah uzur. Nah, kita oleh Allah masih diberi kesempatan untuk berpuasa. Berpuasa di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah, syahrul mubarak. Karenanya yang rasional adalah tidak dimubadirkanlah karunia Allah, kesempatan kita berpuasa kembali, kesempatan kita bisa beribadah siam bulan Ramadan ini, kita tidak mubadirkan. Dan bukan hanya tidak dimubadirkan, tapi kita mengupayakan agar kita bukan sekedar pelaku rutinitas dari tahun ke tahun, puasa lagi, tetapi menghadirkan puasa kita tahun ini lebih baik, lebih sukses, lebih takwa daripada puasa tahun yang lalu. Bagaimana caranya? Salah satu di antaranya adalah dengan mengkiaskan apa yang dahulu Rasulullah pernah menyampaikan, nasihat kepada seorang sahabatnya ketika ditanya bagaimana agar sholatku bisa khusyuk, ya Rasulullah. Qala sallu sholata muaddi. Sholatlah Anda seakan-akan ini adalah sholat Anda yang terakhir. Seakan-akan ini adalah sholat Anda, sholat orang yang akan bepergian, berpamitan, pergi jauh, nggak akan kembali. Pastilah karenanya akan dilakukan yang terbaik. Supaya husnul khatimah. Dilakukan yang terbaik, supaya mendapatkan hasil terbaik. Dilakukan yang terbaik, supaya mendapatkan kesan dan atau penilaian yang terbaik. Sallu sholata muaddi. Itu sangat rasional. Karenanya ini bisa kita analogkan. Kalau kita diperintahkan untuk sallu sholata muaddi, demikian juga dengan berpuasa. Sumu saumata muaddi. Berpuasalah seolah-olah ini puasa Anda yang terakhir. Berpuasalah ini seolah-olah ini ada puasa bagi Anda yang akan meninggalkan untuk bepergian yang sangat jauh.
Itulah karenanya pasti kita ingin dengan berpuasa ini kita mendapatkan hasil yang terbaik. Kita mendapatkan kesan yang terbaik. Kita mendapatkan apresiasi yang terbaik. Kita mendapatkan husnul khotimah. Rasulullah mengingatkan bahwa tidak hanya penting husnul bidayah. Innamal a'mal binniyat penting, yes. Tetapi lebih penting lagi adalah innamal a'malu bil khawatim. Yang terpenting dari seluruh apa kita kerjakan adalah bagaimana kita menutupnya. Itulah kemudian salah satu doa Rasulullah yang paling banyak beliau baca pada akhir salat beliau, baik itu di sujud terakhir maupun sebelum salam, adalah beliau meminta Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Beliau berdoa, Rasulullah saja masih berdoa, bisa kita bayangkan tuh. Rasulullah saja yang pasti dijamin masuk surga, yang pasti dijamin husnul khatimah, beliau masih doanya setiap hari, setiap sujud, setiap akhir salat. Di antara doa yang paling beliau sukai adalah memohon agar diberikan husnul khotimah. Happy ending, akhir yang terbaik. Nah, happy ending, akhir yang terbaik, husnul khotimah itu diantaranya bisa kita dekatkan dengan ketika kita memposisikan salat kita, salat yang terakhir. Puasa kita, puasa yang terakhir. Supaya kemudian menjadi puasa yang mengantarkan kepada husnul khotimah. Supaya menghantarkan kepada laku yang husnul khotimah. Dan dengan cara itu akan menghadirkan penilaian yang terbaik, pahala yang terbaik, dan akhir dari seluruh perjalanan yang terbaik. Kita di Indonesia mengenal satu doa yang luar biasa. Ini doa yang spesifik, doanya para ulama dari Indonesia. Memang nanti menyebar ke Malaysia. Tetapi saya 13-an tahun ada di Madinah, saya belum pernah mendengar orang Arab membaca doa ini. Sekalipun doa ini pakai bahasa Arab, dan bahasa Arabnya benar, fusha, fasih gitu ya. Nahwu sorofnya juga benar, minal aidin wal faizin. Itu luar biasa benar. Dari sisi nahwu sangat benar, kaidah bahasa Arab sangat benar, tidak ada yang salah. Yang salah kalau minal aidun wal faizun, itu baru salah. Tapi minal aidin wal faizin itu benar. Tetapi sekalipun di bahasa Arab yang sangat fusha, sangat standar, saya belum pernah dengar tuh orang-orang Arab di Idul Fitri kemudian membacakan saling mendoakan minal aidin wal faizin. Yang mereka baca adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kita para ulama di Indonesia memberikan kepada kita satu doa yang spesifik. Kita tidak hanya diharapkan agar kita menjadi minal aidin, semoga kita menjadi hamba Allah yang kembali. Tentu bukan hanya kembali pulang kampung, tapi kembali pada fitrah, kepada Islam. Tapi wal faizin, yaitu untuk menjadi yang menang. Itulah karenanya menjadi menang itu tidak mungkin kalau dia su'ul khotimah, nggak mungkin. Mana ada menang kok su'ul khotimah? Mana mungkin su'ul khotimah kok menang? Tidak mungkin. Akan menjadi menang, akan menjadi beruntung kalau kita husnul khotimah. Nah, salah satu bentuk husnul khotimah adalah tadi menjadikan puasa kita seolah-olah adalah puasa yang terakhir. Ketika dia menjadi puasa yang terakhir, maka kita akan betul-betul hati-hati. Kita akan memaksimalkan seluruh potensi yang ada, waktunya, kesempatannya, jenis-jenis amal solehnya, kegiatan-kegiatannya, semua potensi yang memungkinkan kita tambah pahala, tambah amal soleh, tambah manfaat, tambah maslahat, pasti akan kita maksimalkan. Karena kita tahu, ini mungkin ada puasa kita yang terakhir, besok kita nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ngaji, nggak bisa lagi silaturahim, nggak bisa lagi beramal soleh, nggak bisa lagi membantu sesama, nggak bisa lagi membantu Palestina, nggak bisa lagi mendoakan untuk Palestina, nggak bisa lagi untuk melakukan mengajar dan atau taklim atau berceramah. Kalau kita bayangkan bahwa ini adalah yang terakhir, pasti akan kita lakukan itu dengan cara yang terbaik. Dan ketika itu kita sampaikan dengan cara yang terbaik, puasanya yang terbaik, syarat rukunnya kita penuhi, yang diperbolehkan kita laksanakan maksimal, yang dilarang kita tinggalkan secara maksimal. Puasa kita bukan hanya untuk diri kita, tapi keluarga kita pun juga kita ajak untuk berpuasa yang maksimal. Puasa yang terakhir tadi itu. Dan bila diri kita, keluarga kita, jamaah masjid kita, warga kita di RT, di RW, dan kemudian di warga Jakarta Selatan, warga Jakarta, wah subhanallah. Puasa menghadirkan manusia-manusia bertakwa, yang dengan takwanya itu menghadirkan manusia-manusia unggulan, yang dengan takwa dan unggulan itu menghadirkan manusia-manusia yang betul-betul bermanfaat, berkontribusi, menghadirkan kemungkinan untuk kembalinya. Khaira ummah itu ternyata bisa. Karena khaira ummah itu kaidahnya adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, dan itulah takwa. Dan takwa jadi bagian yang terus kita diingatkan untuk bisa kita wujudkan. Dan kemudian manusia-manusia yang terhormat dengan takwanya itu, dia akan jadi manusia yang dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya berbasiskan pada iman billah itu akan kemudian bisa berkontribusi menghadirkan Indonesia, negeri di mana kita berada ini,
menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan bila itu terjadi, maka risalah Islam yang adalah rahmatul alamin betul-betul bisa kita wujudkan. Itu semuanya basisnya adalah hadirnya takwa. Dan takwa itu adalah tujuan akhir atau di antara tujuan akhir daripada berpuasa kita. Karenanya sekali lagi jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembalilah kepada nasihatnya Rasulullah yang kita kiaskan tadi. Jadikanlah puasa tahun ini, puasa di bulan Ramadan di tahun 1445 ini seolah-olah dia adalah puasa yang terakhir. Supaya dengan demikian maka kita akan memaksimalkannya, melahirkan manusia-manusia utama, manusia bertakwa, sebagaimana penegasan dalam akhir ayat yang 183 dari surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Barakallahu fikum atau kebalau minkum siyamakum wa qiyamakum wa jami'a sholihati amalikum. Dan tentu saja jazakumullah khairan katsiran kepada Basnas, kepada Basis Basnas DKI, kepada Basis Basnas Jakarta Selatan, dan habaib kita yang menghadirkan Albil Water yang luar biasa ini. Barakallahu fikum jami'an wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wa wal hadi ila sawa'is sabil wa nasrun minallahi wa qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.